Mengapa orang-orang Aegea dianggap memainkan peran penting dalam perkembangan peradaban di Eropa? Ada beberapa faktor yang dapat menjelaskan mengapa orang-orang Aegea, khususnya orang-orang Yunani kuno, dianggap berpengaruh dalam sejarah Eropa. Yang pertama, lokasi geografis. Lokasi geografis Aegea memainkan peran penting dalam mengembangkan peradaban orang-orang Aegea, terutama orang-orang Yunani kuno. Aegea meliputi wilayah Laut Aegea dan pulau-pulau di sekitarnya, seperti Kreta dan Kepulauan Dodechanese. Terletak di persimpangan antara Timur Tengah dan Eropa, wilayah Aegea memberikan akses langsung ke berbagai rute perdagangan dan jalur pelayaran yang menghubungkan berbagai peradaban kuno. Melalui pelayaran dan perdagangan, orang-orang Aegea dapat berinteraksi dengan peradaban di sekitarnya dan memperoleh pengetahuan baru serta pengetahuan budaya yang luas. Misalnya, Aegea berbatasan dengan Anatolia, wilayah yang sekarang menjadi bagian dari Turki, yang pada saat itu merupakan tempat berdirinya peradaban Het dan Hatti. Melalui perdagangan dan kontak langsung dengan orang-orang Anatolia, orang Aegea dapat mempelajari teknologi, seni, dan gagasan baru yang ada di wilayah tersebut. Selain itu, mereka juga memiliki akses ke peradaban Mesir kuno yang maju. Melalui pelayaran ke Mesir, orang Aegea dapat belajar tentang praktik pertanian, arsitektur monumental, sistem tulisan hieroglif, dan kebudayaan Mesir kuno. Selain itu, perdagangan dan kontak dengan peradaban Fenisia juga sangat berpengaruh bagi orang Aegea. Fenisia merupakan bangsa maritim yang ahli dalam perdagangan dan pelayaran, dan mereka memainkan peran penting dalam mentransfer pengetahuan dan teknologi maritim kepada orang Aegea. Fenisia juga merupakan sumber utama bahan mentah seperti tembaga dan timah yang diperlukan untuk mengembangkan industri logam di Aegea. Interaksi budaya ini secara signifikan mempengaruhi perkembangan peradaban orang Aegea. Mereka mengadopsi dan mengadaptasi berbagai gagasan, teknologi, seni, dan sistem tulisan dari peradaban di sekitarnya. Selain itu, perdagangan juga memperkaya mereka dengan kekayaan material, seperti logam, barang mewah, dan sumber daya alam lainnya. Dengan kata lain, lokasi geografis Aegea yang strategis memungkinkan orang Aegea untuk menjadi bagian dari jaringan perdagangan dan interaksi budaya yang luas di sekitar Mediterania Timur. Hal ini memberi mereka akses terhadap berbagai pengetahuan, pengaruh budaya, dan sumber daya yang secara keseluruhan berperan dalam perkembangan peradaban yang inovatif dan berbakat di Eropa. Yang kedua, pewarisan budaya. Pewarisan budaya memainkan peran penting dalam perkembangan peradaban orang Aegea. Mereka mewarisi dan mengembangkan budaya-budaya sebelumnya di wilayah Aegea, yang memberikan fondasi bagi perkembangan budaya mereka sendiri. Beberapa contoh yang menonjol adalah budaya Minoa di Kreta dan budaya Mykenae di Yunani daratan. Pertama, budaya Minoa. Budaya Minoa berkembang di Pulau Kreta pada milenium kedua sebelum Masehi. Orang-orang Minoa dikenal karena kemajuan mereka dalam perdagangan, pelayaran, seni, dan arsitektur. Mereka mengembangkan sistem tulisan yang dikenal sebagai linear A yang belum sepenuhnya dapat diuraikan hingga saat ini. Penggunaan tulisan ini mungkin menjadi salah satu aspek penting dalam perkembangan sistem Yunani kuno yang lebih maju, dikenal sebagai linear B. Selain itu, seni dan arsitektur Minoa sangat mempengaruhi perkembangan seni dan arsitektur Aegea selanjutnya. Minoa terkenal dengan ukiran-ukiran batu yang rumit, vas-vas keramik yang indah, dan arsitektur istana yang grandios. Warisan seni mereka sangat mempengaruhi perkembangan seni Yunani kuno dan menjadi inspirasi bagi seniman-seniman masa mendatang. Lanjut ke budaya Mykenae. Budaya Mykenae berkembang di Yunani daratan pada milenium kedua sebelum Masehi. Mereka dianggap sebagai pengganti budaya Minoa setelah kejatuhan Minoa. Budaya Mykenae dikenal dengan sistem tulisan linear B, yang sebagian besar berisi catatan administratif dan kepemilikan. Penemuan tablet tulisan linear B di situs Mykenae memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan dan struktur sosial mereka. Selain itu, budaya Mykenae mengadopsi banyak elemen budaya dari Timur Tengah,
terutama dari peradaban Minoa dan Mesir. Mereka mengadopsi praktik-praktik agama dan mitologi, serta seni dari budaya-budaya tersebut. Misalnya, mitologi Yunani yang kaya dengan dewa-dewa dan cerita epik memiliki akar yang kuat dalam mitologi Minoa dan Mesir. Selama periode ini, peradaban Mykenae juga mengembangkan keahlian dalam seni logam, seperti perunggu dan emas. Karya seni logam Mykenae yang indah dan kerajinan logam mereka yang canggih menjadi contoh penting dalam seni dan kerajinan di Eropa kuno. Dengan mewarisi dan mengembangkan budaya-budaya sebelumnya seperti budaya Minoa dan Mykenae, orang Aegea berhasil menciptakan fondasi yang kuat bagi perkembangan budaya mereka sendiri. Mereka mengadaptasi, dan menggabungkan elemen-elemen budaya dari berbagai peradaban sekitarnya, menghasilkan inovasi budaya yang khas dan berpengaruh di Eropa. Yang ketiga, kontribusi budaya. Kontribusi budaya yang dibuat oleh orang-orang Aegea, terutama orang Yunani kuno, memiliki dampak yang signifikan dalam berbagai bidang, membentuk dasar bagi peradaban Barat. Berikut adalah beberapa contoh kontribusi budaya yang mereka hasilkan. Yang pertama, ada filsafat. Yunani kuno dikenal sebagai tanah kelahiran filsafat Barat. Para filsuf Yunani kuno seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles mengembangkan konsep-konsep dan metode pemikiran yang menjadi dasar bagi pemikiran filsafat Barat selanjutnya. Mereka membahas pertanyaan-pertanyaan fundamental tentang etika, politik, dan epistemologi, dan juga metafisika. Kontribusi mereka dalam logika, etika, dan filsafat politik berlanjut hingga masa modern. Dan selanjutnya ada sastra. Sastra Yunani kuno memainkan peran penting dalam perkembangan sastra dunia. Karya-karya epik seperti Iliad dan Odyssey, karya Homerus, menjadi contoh klasik dalam sastra dunia. Karya-karya tragedi klasik seperti karya Sophocles, Aeschylus, dan Euripides juga sangat dihormati dan mempengaruhi sastra dan drama selanjutnya. Selain itu, genre sastra lainnya seperti puisi, dialog, filsafat, dan kisah sejarah juga berkembang dalam tradisi sastra Yunani kuno. Lalu dilanjut juga ada seni. Seni Yunani kuno dikenal karena keindahan dan kecemerlangannya. Mereka menciptakan patung-patung klasik yang realistis dan proporsional, seperti patung-patung dewa dan atlet. Arsitektur Yunani kuno juga sangat terkenal, terutama dalam bentuk kuil-kuil Yunani. Gaya arsitektur klasik dengan elemen-elemen seperti Ortodorik, Ionik, dan Korintia masih menjadi acuan dan inspirasi dalam arsitektur hingga saat ini. Selanjutnya ada politik. Orang Yunani kuno juga memberikan kontribusi penting dalam bidang politik. Mereka mengembangkan sistem pemerintahan demokrasi, di mana warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik. Demokrasi Athena menjadi contoh paling terkenal di mana warga negara secara langsung terlibat dalam membentuk kebijakan dan memilih pejabat. Selanjutnya ada ilmu pengetahuan. Yunani kuno juga berkontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Tokoh-tokoh seperti Pythagoras di bidang matematika, Hippocrates dalam kedokteran, dan Archimedes dalam fisika dan matematika menjadi perintis dalam bidang ilmiah. Kontribusi mereka dalam logika, geometri, astronomi, dan pengamatan alam membentuk dasar bagi pengembangan ilmu pengetahuan di masa depan. Dengan sumbangan budaya yang luas di bidang filsafat, sastra, seni, politik, dan ilmu pengetahuan, orang Aegea terutama orang Yunani kuno berperan penting dalam membentuk peradaban Barat. Warisan mereka mempengaruhi perkembangan budaya dan pemikiran di Eropa dan dunia Barat secara luas. Pengaruh budaya Yunani kuno terus terlihat dalam berbagai aspek kehidupan modern, termasuk sistem politik, seni, pendidikan, dan pemikiran intelektual. Yang keempat, pewarisan budaya yang dilestarikan. Tepatnya, pewarisan budaya yang dilestarikan oleh orang Aegea.
menjadi salah satu alasan utama mengapa karya-karya mereka dianggap sebagai peradaban pertama di Eropa. Berbagai artefak budaya yang masih ada hingga saat ini memberikan wawasan yang berharga tentang kehidupan dan prestasi peradaban Aegea. Beberapa contoh situs arkeologi penting yang memberikan pemahaman mendalam tentang peradaban mereka adalah Knossos di Kreta dan Akropolis di Athena. Knossos. Situs arkeologi Knossos di Kreta adalah salah satu situs paling penting yang terkait dengan peradaban Minoa. Knossos adalah kompleks istana yang memainkan peran pusat dalam kehidupan politik, sosial, dan budaya Minoa. Penggalian arkeologi yang dilakukan di situs ini mengungkapkan struktur kompleks yang terdiri dari ruangan-ruangan istana, koridor, tangga, dan lapangan terbuka. Temuan-temuan seperti fresko-fresko yang indah, vas-vas keramik, patung-patung, dan artefak lainnya memberikan wawasan mendalam tentang seni, arsitektur, dan kehidupan sehari-hari orang Minoa. Akropolis di Athena. Akropolis di Athena adalah sebuah kompleks bukit batu yang berfungsi sebagai pusat agama, politik, dan budaya di kota Athena pada zaman Yunani kuno. Salah satu bangunan yang paling terkenal di Akropolis adalah Parthenon, kuil Yunani klasik yang didedikasikan untuk Dewi Athena. Parthenon adalah contoh penting arsitektur Yunani kuno yang menampilkan proporsi yang harmonis dan ornamen yang indah. Selain Parthenon, masih ada beberapa kuil, teater, dan bangunan lain di Akropolis yang memberikan pemahaman mendalam tentang kehidupan dan budaya masyarakat Yunani kuno. Selain situs-situs arkeologi yang mencolok, terdapat juga berbagai artefak penting lainnya yang dilestarikan dari peradaban Aegea. Vas-vas keramik Minoa dan Mykenae yang dihiasi dengan lukisan-lukisan indah memberikan informasi tentang mitologi, kehidupan sehari-hari, dan praktik keagamaan mereka. Tulisan-tulisan pada tablet tulisan linear B yang ditemukan di situs-situs seperti Pylos dan Mykenae memberikan wawasan tentang administrasi, ekonomi, dan bahasa yang digunakan oleh orang-orang Aegea pada masa itu. Keberadaan dan pelestarian artefak-artefak tersebut memberikan bukti konkret tentang warisan budaya orang Aegea. Mereka membantu sejarawan dan arkeolog dalam memahami dan menggambarkan peradaban yang ada pada waktu itu, serta menyediakan sumber penting bagi penelitian dan pengajaran tentang peradaban Aegea kepada generasi yang akan datang. Dengan demikian, keberadaan situs-situs arkeologi dan artefak-artefak tersebut menjadi salah satu bukti kuat mengapa peradaban orang Aegea dengan segala keunggulan budayanya dianggap sebagai peradaban. Okay guys, that's all for video today. If you find this video useful for you, don't forget to share to your friends and watch other videos.